Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Om Dis dari Dis Aquafish Cirebon. Tetapi kali ini bukan untuk membahas mengenai ikan ya, melainkan untuk membahas pembuatan perangkat media promosi yang ada di toko saya, yaitu berupa neon box minimalis. Berarti budgetnya juga minimalis dong Om. Jadi untuk biayanya habis berapa Om? Tenang Mas, biayanya terjangkau. Mengenai rincian biaya pembuatan neon box ini akan saya tulis di deskripsi video nanti ya. Jadi tetap simak sampai akhir video ini. Sebelum kita lanjut ke detail pembuatannya, teman-teman harus menyiapkan alat dan bahan yang akan diperlukan dalam pembuatan neon box ini. Di antaranya adalah holo galvalum 4x4, spanduk backlight, lem Korea, karpet talang, lampu LED modul 12 volt, beserta adaptor 12 volt 2 ampere. Kemudian untuk alat yang diperlukan adalah gerinda, bor lengkap dengan mata bornya, tang ripet beserta paku ripetnya, tang kombinasi, gunting seng, penggaris siku, meteran, dan juga spidol. Setelah semuanya siap, mari kita mulai pengerjaannya dengan membuat rangka neon box. Buat kerangka dengan baja ringan yang sudah tersedia dengan ukuran 100 x 50 cm. Potong baja ringan pada 3/4 sisinya, kemudian bentuk pola sambungan dengan gunting dan rapikan dengan tang kombinasi. Untuk bentuk polanya menyesuaikan selera masing-masing saja ya. Silahkan dipilih bentuk pola yang menurut teman-teman paling rapi dan kuat, tidak harus mengikuti yang ada di video ini. Setelah pola siap, lipat ke dalam agar membentuk sudut 90 derajat. Pastikan dengan penggaris siku agar sudutnya benar-benar pas. Apabila lipatan masih belum membentuk sudut 90 derajat, silahkan disesuaikan lagi. Mungkin dari lipatan ataupun potongannya belum pas. Kemudian siapkan bor, buat lubang di sisa sambungan untuk pemasangan paku ripetnya. Di sini saya menggunakan mata bor ukuran 3 mm, menyesuaikan ukuran paku ripet yang saya gunakan, yaitu ukuran yang paling kecil. Jangan lupa untuk dikencangkan mata bornya dengan menggunakan kunci. Karena ini mata bor yang ukurannya kecil, jadi penggunaannya harus hati-hati karena rawan patah. Buat lubang dengan menggunakan bor. Selanjutnya pasang paku ripet di lubang yang dibuat tadi. Usahakan benar-benar kuat ya. Lanjutkan pemasangan paku ripet di beberapa titik lainnya agar rangka neon box ini benar-benar kuat. Setelah dirasa kuat, bisa dilanjutkan ke 3 sudut lainnya agar membentuk persegi panjang dengan sudut yang sempurna. Pastikan kembali rangka yang sudah dibuat tadi dengan menggunakan meteran, apakah ukurannya sudah benar-benar pas atau belum. Kemudian kunci semua sudut dengan menggunakan paku ripet. Setelah itu lanjutkan pemasangan di setiap sisi yang masih belum terpasang paku ripet agar benar-benar kuat. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Setelah pemasangan paku ripet di semua titik selesai, rapikan sisa potongan paku ripet dengan menggunakan gerinda agar halus, tidak membuat lubang pada banner backlight nanti. Langkah selanjutnya adalah pemasangan banner backlight pada rangka yang telah kita buat tadi. Tempatkan banner backlight pada posisi yang pas, sesuaikan di setiap sudut rangka. Nanti kita akan memasangnya menggunakan lem Korea. Dalam pemasangan ini gunakan lem Koreanya sedikit saja pada setiap titik, karena berdasarkan pengalaman pada hari sebelumnya, penggunaan lem yang terlalu banyak malah mengakibatkan pemasangan banner tidak terlalu rapi.
Kerjakan dari satu sisi terlebih dahulu, kemudian tarik ke bagian sisi sebaliknya. Setelah permukaan banner terlihat kencang dan rata, kunci dengan menggunakan lem Korea. Bagian ini adalah bagian pekerjaan yang membutuhkan kehati-hatian dan ketelitian ekstra, jadi jangan tergesa-gesa ya. Usahakan pemasangannya benar-benar rapi karena akan berpengaruh besar pada hasil akhir nanti. Setelah semua sisi terpasang dengan baik, rapikan sisa banner yang tidak terpakai ke bagian belakang rangka. Lipat, kemudian tempel dengan menggunakan lem. Gunting mengikuti bentuk rangka agar lebih rapi. Hal ini saya lakukan karena dalam proses finishing nanti tidak menggunakan list siku. Kemudian siapkan LED modulnya. Dalam satu paket LED modul ini terdapat 20 pieces LED. Apabila dipotong, panjangnya akan mencapai 3 meter. Jadi sangat pas untuk ukuran rangka yang kita buat tadi. Saya menggunakan lampu LED modul dari Samsung Sasudov 2835 1,5 watt 12 volt DC dengan varian warna putih super bright. Kebutuhan arus adaptor yang dibutuhkan untuk menyalakan lampu ini kalau dihitung sebenarnya sekitar 2,5 ampere. Idealnya kita menggunakan adaptor yang lebih tinggi dari kebutuhan, bisa menggunakan yang 3 ampere. Akan tetapi pada saat saya bandingkan dengan penggunaan adaptor yang 2 ampere, ternyata nyalanya sama-sama terang. Jadi saya pilih yang 2 ampere sajalah. Untuk perhitungannya kira-kira seperti ini caranya. Kita gunakan rumus daya listrik. Di sini P sama dengan V kali I. P di sini adalah daya listrik, kemudian V adalah tegangan, I adalah arus. Untuk dayanya 1,5 dikali 20 LED modul sama dengan 12 volt dikali I. Dayanya ketemu 30 watt sama dengan 12 kali I. Jadi I-nya adalah 30 dibagi 12 sama dengan 2,5 ampere. Jadi kebutuhan arus adaptor yang dibutuhkan untuk menyalakan satu set lampu LED modul ini adalah 2,5 ampere ya. Perlu diketahui, besarnya arus adaptor yang digunakan untuk menyalakan lampu ini idealnya adalah sama dengan atau lebih dari nominal arus yang ketemu menurut perhitungan tadi. Akan tetapi untuk tegangan listriknya harus sesuai ya, sesuai dengan yang ada di data teknis lampu tadi, yaitu 12 volt DC. Kalau lebih besar dari 12 volt DC nanti bisa mengakibatkan lampu cepat rusak. Setelah pemasangan lampu selesai, pasang konektor untuk menghubungkan lampu dengan adaptor dengan menggunakan obeng kecil. Jangan sampai terbalik ya, karena ini arusnya DC jadi nggak boleh kebalik. Dan inilah waktunya untuk mencoba. Tada! Alhamdulillah lampunya menyala dengan sempurna ya. Langkah terakhir adalah menutup bagian belakang dari neon box ini dengan menggunakan karpet talang. Ternyata pada saat perekaman memorinya penuh, jadi tidak terekam sempurna. Teman-teman di sini bisa menambahkan reflektor dari aluminium agar cahaya menjadi lebih terang ya. Ya, demikian adalah serangkaian proses pembuatan neon box minimalis. Dengan budget yang minimalis juga, kita mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Untuk rincian biayanya adalah sebagai berikut ya. Jumlah biayanya lumayan terjangkau kan? Bagaimana teman-teman? Tertarik untuk membuatnya? Sekian dulu penjelasan saya mengenai pembuatan neon box minimalis ini.
Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ketik-ketik di kolom komentar di bawah video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notif loncengnya ya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreativitas.